Indonesia ini dari total luas keseluruhan 70-75%-nya itu kan maritim ya. Artinya 70-75%-nya itu laut. Jadi cuma sekitar 25-30% daratan gitu ya. Tapi kalau bicara pemerintah kita, kalau menurut kacamata saya gitu, lebih banyak ngurusin daratnya. Bicara tsunami Aceh 2004 silam, udah berapa tahun lalu tuh, berarti sekitar 20 tahun lebih ya. Air lebih tinggi dari pohon kelapa menerjang daratan gitu ya. Begitulah marahnya laut kepada daratan. Dia nggak pandang ini nggak pandang miskin kaya ya. Kalau kita suka main-main air nih, air itu terkesan kalau mengalir itu tenang gitu. Tapi kan ketika dia udah dalam skala yang besar itu bisa menghancurkan apapun gitu. Jadi jangan main-main dengan laut. Bung Karno itu, founding fathers kita itu kan pernah bilang gitu, ini urusan orang Asia Afrika, biarkan orang Asia Afrika yang menyelesaikan gitu loh. Yang di luar Asia Afrika jangan ikut campur. Selamat tahun baru 2026 teman-teman, terutama ya teman-teman kita yang berada di Indonesia. Kami dari South China Sea Council mempersembahkan suatu program podcast baru namanya Frankly Speaking, di mana saya menjadi host, di mana tempat itu kita bisa ngobrol dengan santai sesuatu yang serius. Dan saya nggak sendirian di sini, saya punya sahabat saya, teman saya, dan kebetulan juga dia ini hostnya Armory Reborn. Namanya Bung Darwin. Apa kabar bro? Baik bro, gimana bro? Lo masih marah sama gue? Random banget ya, memang itu Frankly Speaking itu random banget. Iya. Oke. Jadi kita happy banget lo bisa ada di sini. Terima ini kasih. Tayangan perdana pula ya. Iya ya. Jadi narasumber perdana nih. Jadi narasumber pertama selama ini kan lu yang jadi host di Armory ya. Di Armory. Di situ lu wawancara. Nah, di sini lu yang gue wawancarain. Gimana, Win? Aduh, ini satu kehormatan ini. Biasa saya sebagai host di beberapa program Armory Reborn, ini di SCSC jadi narasumber perdana ya. Yoi. Luar biasa. Kalau bisa hormat banget ini kita. Ya, namanya juga kan gajinya 2 jadi. Ya, kita di SCSC ini namanya South China Sea Council ini, dan kebetulan gue ini sekjennya. Oke. Sekjennya itu sekretaris jenderal ya, bukan sekretaris jenderal. Iya. Jadi di situ kita adalah lembaga kajian di mana kita itu mau membentuk suatu masyarakat Laut Cina Selatan. Oke. Caranya gimana ya? Melalui podcast, melalui drone school, dan juga kita punya website SCSC, kita ada IG-nya. Jadi teman-teman itu bisa follow IG-nya di scsc.org itu. Banyak banget kegiatan di situ. Gimana caranya kita itu, karena gini, banyak orang yang bilang, terutama Pak Jokowi, kita sudah terlalu lama meninggalkan lautan. Padahal Indonesia ini kan negara kelautan, negara kepulauan. Kita harus lebih care lah terhadap laut kita, terutama ya Laut Cina Selatan itu. Betul. Dimana di situ ada lebih dari 5-6 negara itu berbatasan langsung sama Laut Cina Selatan. Nah, kok kita ini yang punya laut banyak ya, garis pantainya kita panjang banget, kita kok nggak care gitu loh. Nah, podcast ini SCSC, South China Sea Council itu mengajak kita, terutama generasi muda itu untuk mulai peduli. Apa sih Laut Cina Selatan? Lebih aware ya. Lebih aware, minimal ke laut. Jadi bukan kita cuma pergi ke pantai, ngelihat bikini, cewek dan lain-lain. Itu kan ada lebih banyak lagi yang perlu kita perhatikan selain cuma itu. Siapa sekjen? Gitu bro. Tapi seneng loh bro. Gimana? Tahun baru gimana? Lu pasti pergi jalan-jalan dong. Tahun baru kemarin saya
terlalu banyak ini apa, jalan-jalannya masih di seputar Jabodetabek aja. Oke. Nggak banyak main-main keluar lah gitu ya. Karena Iya. kondisi cuaca juga lagi nggak baik-baik aja kan. Siap. Jadi ya paling Jabodetabek aja lah. Jadi sebenarnya lu tuh asli mana sih, Win? Asli kelahiran Medan. Oke. Medan, cuma nggak ada Batak-Batak kan nih bro. Oh, Jangan pikir ya karena ini. lahir Medan nih Batak nih gitu. Enggak. Jadi Medan Melayu lah ya. dibilang Melayu boleh, tapi justru nggak ada darah Melayu juga. Oke. Ibu itu asli Minang, bapak itu asli Jawa. Oke. Jadi ya gue beruntung bisa ngaku Minang, bisa ngaku Jawa. Iya, itulah Indonesia Itu kan. Indonesia. Jadi udah gitu. mix banget lu itu produknya. Bisa ngaku Minang, bisa ngaku Jawa, lahir di Medan. Bisa juga ngaku Batak dikit-dikit lah. Batak tanpa marga kan. Nah, masa kecil lu itu dengan tentu saja di Medan kan. Lu bilang lu besar di Medan. Itu banyak bersinggungan dengan pantai atau laut gak sih? Ya Medan itu kan bukan kota pesisir ya, tapi dia bukan dikelilingi, ada diapit beberapa pesisir lah, misalnya pesisir ada di sekitaran Deli Serdang Bedage itu kan pesisir pantai tuh. Kemudian kalau kita ke arah sananya lagi tuh ada Belawan tuh kan, pelabuhan Belawan gitu. Jadi ya main-main ke pantai itu ya lumayan sering juga lah gitu ya. Ya ke pantai, ke gunung gitu. Orang Medan tuh main-mainnya kalau nggak ke Brastagi ke pantai itu, ke Brastagi ke gunung kan, kalau nggak ke kawasan Pantai Cermin itu gitu. Iya. Kadang ke Belawan, ke daerah laut lepas itu kan. Nah apalagi orang Medan tuh kan suka banget tuh ikan asin kan. Wah iya ikan. Nah itu kan ikan laut juga. Makanan orang Medan tuh suka makanan laut ya. Oke, Makanan laut, ikan-ikan itu gitu. Ada banyak ikan-ikan yang sampai sekarang tuh saya kalau di Jakarta nggak ketemu tuh. Susah ketemunya. Ada ikan dencis namanya, ikan laut. Baru denger itu gua. Baru denger ya, ikannya itu kecil. Oke. Jadi kalau disambal, digoreng kering itu garing enak tuh. Nah di Jakarta tuh susah, jarang gitu. Walaupun ada, istri udah sempet dapat di beberapa tempat. Dan lu kalau kangen makan itu lu harus ke Medan. Di Jawa nggak ada? Nggak ada. Ya. Tapi lu dapat di Medan sekarang? Istri kadang ada sekali-sekali bisa dapat tuh di tukang ikan tertentu gitu. Oh, iya. Ya, jadi ya kalau mau benar-benar lepas kangen ya ke sana. Di Medan makan itu paling pas ya. Sama satu lagi bro, ikan teri Medan. Kan cuma ada di Medan kan. Oh gitu. Iya, ikan teri Medan. Iya. Karena kenapa gue tanya asal lu? Karena gue ini kan asalnya Manado kan. Wah sama-sama utara gitu ya. Utara, satu Sulawesi, satu Sumatera. Utara sama-sama utara, oke. Nah, makanya sama-sama keras bro. Makanya sering banget berantem. Iya. Jadi kita orang Sulawesi Utara itu sangat dekat dengan laut. Jadi memang dari kecil kita udah terbiasa dengan laut. Kalau kita misalnya kita sakit sedikit gitu ya udah lu berendam deh di air laut atau setidaknya lu kena pasir gitu loh kayak sering main pasir di kulit kita gitu. Jadi laut itu buat kami ya orang Indonesia Timur dan gue yakin lu juga gitu loh. Kebanyakan orang Indonesia itu merasa laut itu adalah bukan hanya tempat pariwisata, tapi mereka itu laut itu adalah rumah kita. Betul, gitu. ada banyak manfaat kan dari laut kan, gitu. Nggak cuma buat kalau tadi kita bicara pangan gitu ya, ikan-ikanan gitu, nggak cuma itu juga, nggak cuma buat tempat liburan dan wisata, tapi ada banyak sekali. Iya. Bahkan kalau kita baca literatur gitu ya, Indonesia itu 70-75%-nya maritim kan, laut kelautan ya gitu. Jadi Indonesia dengan kepulauan, negara kepulauan kayak begitu, luasnya lebih luas lautnya dibanding daratannya. 70-75%-nya itu laut. Itu kan berarti kita ya kebetulan karena kita tinggalnya di darat. Nah kebetulan kita tinggal di darat. Kalau kita tinggal di laut kita udah beda. Kita podcastnya di laut. Nah
Kalau kita 70% ya tadi ya. Ya 70-75. Nah itu wilayah kita adalah laut. Artinya kita harus lebih mengawasi. Betul. Atau setidaknya mencintai 75%. Iya. Bukan hanya 25%-nya kan. Iya. Nah gimana caranya ini? Apalagi Indonesia ini kan ada 270 juta jiwa. Iya. Di mana mereka semuanya hidupnya di daratan. 280 sekarang bro. Sekarang 280. Oh, gara-gara kemarin naik ya, banyak liburnya. Iya. Nah, Oke. Itulah kenapa ada banyak ajakan untuk yuk kita kembali melihat ke laut. Ya. Kita kembali peduli terhadap laut ya. Mungkin yang hal-hal yang simpel ya, kayak jangan membuang sampah sembarangan. Terus mulai sekarang ada beberapa restoran yang nggak mau pakai apa itu sedotan plastik gitu kan. Itu kan untuk sayangi lautan segala macam. Ya itu good start menurut saya. Cuma ada lagi loh selain itu, yaitu fungsi ekonomi. Dimana itu ya yang seperti kita ketahui bersama illegal fishing. Itu kekayaan kita yang ada di sini loh. Kekayaan kita yang ada di 70% wilayah kita. Kadang-kadang hilang, menguap, bocor keluar gitu loh. Gua mau nanya deh Win, lu itu kan dulu mantan media. Kerja di media. Lu kerja di media, di Metro TV ya waktu itu ya. Betul. Pasti lu sering jalan-jalan dong. Gimana sih lu melihat bagaimana masyarakat di pesisir memperlakukan laut lah? Ya, zaman jadi wartawan di Metro TV itu lumayan sering ya keluar kota liputan gitu ya. Dari satu tempat ke tempat lain gitu. Terus ngelihat masyarakat kita itu sebagian besar hidupnya di pesisir kan. Sebagai yang hidup di pesisir ini juga hampir seluruhnya gitu nelayan gitu. Jadi kalau kita bicara laut sebenarnya banyak sekali manfaat yang diberikan laut kepada masyarakat kita. Termasuk juga masyarakat yang tidak di pesisir. Artinya kita nih masyarakat yang di daratan. Tadi kita udah sebutkan gitu. Makanan kita juga banyak bersumber dari laut gitu ya. Dan kalau kita lihat juga nggak cuma dari sisi pangan, energi juga itu banyak bersumber dari laut. Bahkan kalau kita mau lihat lebih dalam lagi gitu, sumbangsih laut terhadap ekonomi masyarakat kita juga nggak main-main gitu, nggak kecil juga gitu ya. Selain ya kalau kita bicara tadi ikan yang kita konsumsi, ada berapa banyak ikan yang diekspor, gitu. Artinya dari laut itu pertumbuhan ekonomi kita juga berjalan gitu. Cuma sayangnya masyarakat kita yang hidup di kawasan pesisir tadi, artinya ring satunya laut itu, seringkali kalau kita lihat mayoritas hidupnya di bawah garis kemiskinan ya. Agak ironis kita melihat nasib para nelayan kita gitu, masyarakat pesisir kita gitu. Ya kenapa itu Padahal terjadi? seharusnya mereka kaya dong Harusnya, ya. harusnya kan karena laut tadi tuh memberi banyak manfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Tapi kenapa mereka ini gitu ya? Mereka di bawah garis kemiskinan, mungkin ada tata kelola yang salah. Mungkin ada something wrong ya gitu. Jadi sehingga masyarakat kita yang berada di pesisir itu jadi ya itu tadi berada di bawah garis kemiskinan. Khususnya ini para nelayan. Karena gitu. menurut saya ya, menurut gue ini kalau nelayan itu kan mereka hidupnya itu anarko banget gitu loh. Ya. Jadi ya udah gue cari ikan secukupnya untuk gue konsumsi hari ini gitu kan. Sisa ada lebih baru gue jual di pasar terdekat gitu loh. Jadi mereka nggak mungkin ya tidak berpikiran untuk saving atau lebih mikirin cryptocurrency atau segala macam ya kan. Mereka simple aja gitu loh. Cuma akhirnya dengan kesimpelannya mereka itu dieksploitasi dengan kekuatan yang lebih besar. Betul. Nah akhirnya orang yang melakukan eksploitasi lebih besar
sama seperti laut yang kita lihat itu. Ya, Kita betul. buang lebih banyak di sana, kita mengotori laut. At some point itu laut akan kembali ke kita. Nah, gua denger nih waktu lu dulu di Metro TV lu pernah meliput waktu tsunami Aceh. Oh ya. Itu gimana sih bro? Lu coba ceritain. Apa ya, bicara tsunami Aceh 2004 silam, udah berapa tahun lalu tuh? Berarti sekitar 20 tahun lebih ya. Iya. Ini 2026 berarti sekitar 22 tahun yang lalu. Tuh gue lagi lucu-lucunya tuh bro. Asik. Rambut gondrong gitu ya. Nah ada banyak lah kalau kita mau bicara soal tsunami gitu. Tapi karena bahasan kita konteksnya laut, itulah salah satu contoh marahnya laut ya. Oke. Marahnya laut gitu ya, tsunami lah gitu ya. Air lebih tinggi dari pohon kelapa menerjang daratan gitu ya. Kalau kita lihat Aceh dulu itu seluruh pesisir pantainya rata dihajar tsunami gitu ya. Ya sebagai jurnalis waktu itu gue beruntung bisa berada di tengah-tengah peristiwa maha dahsyat itu sebagai saksi. Waktu itu masih kameramen gitu. Tapi di sisi lain begitulah marahnya laut kepada masyarakat, kepada daratan. Dan dia nggak pandang ini miskin kaya ya. Iya, jadi air itu kalau kita lihat kalau kita suka main-main air nih. Air itu terkesan kalau mengalir itu tenang gitu. Tapi kan ada peribahasa, air tenang tanda menghanyutkan gitu. Nah itu ketika dia udah dalam skala yang besar itu bisa menghancurkan apapun gitu. Jadi jangan main-main dengan laut ya, jangan main-main dengan air gitu. Nah itulah yang akhirnya menjadi kita punya refleksi lah ya. Iya. Laut ini bisa mematikan atau bisa menghidupi kita. Nah Indonesia ini punya satu wilayah kita, salah satu wilayah kita itu yang berkaitan langsung dengan Laut Cina Selatan. Ya. Yaitu yang daerah Natuna itu kan. Lu sekarang kerja di DPR. Iya kan sebagai banyak yang disinggung tadi waktu di Metro, sekarang DPR. Oke. Gimana sih pemerintah kita melihat dari ya lu di komisi berapa sekarang? Komisi 6. Nah di komisi 6 itu komisi tentang BUMN, perdagangan, koperasi dan lain-lain. Bagaimana pemerintah Indonesia melalui sektor-sektor ekonomi strategis seperti itu melihat laut kita sih seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya terlepas dari konteks komisi 6 nih, kalau kita mau fair-fairan kita lihat. Tadi gue sempat sampein, Indonesia ini dari total luas keseluruhan 70-75%-nya itu kan maritim ya. Artinya 70-75%-nya itu laut. Jadi cuma sekitar 25-30% daratan gitu ya. Tapi kita tuh kalau bicara pemerintah kita, kalau menurut kacamata saya gitu, menurut pandangan saya lebih banyak ngurusin daratnya gitu. Sayang ya, padahal ada 25-30% cuma sebenarnya. Yang 30% ini yang 70-75% ini sering abai. Sayang loh, padahal itu kalau kita fokus di situ kan kita bisa lebih banyak pemasukan. Apalagi tadi kalau sempat disinggung soal Natuna. Natuna ini wilayah Indonesia yang bersentuhan dengan Laut Cina Selatan. Iya. Ya kita lihat aja masyarakat di sana gitu ya. Natuna ini salah satu pulau terluar kita yang kadang-kadang mungkin luput dari perhatian pemerintah. Itu bicara masyarakat daratnya, apalagi lautnya gitu. Laut Cina Selatannya gitu. Sementara kita tahu Laut Cina Selatan ini juga wilayah strategis gitu. Ya itulah ironisnya. Pemerintah kita lebih banyak memikirkan yang 25-30% tadi daratannya. Termasuk kebijakan-kebijakannya gitu. Nah kalau BUMN dia belum sentuh itu ya. Ya kan banyak juga kan eksplorasi atau eksploitasi Pertamina misalnya kan di lepas pantai. Ya ada sih, kita nggak pungkiri ya kebijakan kita itu
pemerintah kita ada, tapi kalau kita lihat kembali lagi ke tadi tuh, kalau saya tuh ngelihat porsinya aja. Oke. Indonesia ini dengan sebagai negara kepulauan, luas lautnya itu dari seluruhan 70-75%. Artinya sepertiga, 2/3 wilayah Indonesia ini lautan, Yes. cuma sepertiganya daratan gitu. Nah, ada kebijakan-kebijakan atau ada regulasi untuk laut ada gitu. Oke. Tata Untuk kelolanya mengeksploitasi? misalnya gitu. Tapi tetap aja dengan porsinya 2/3 dari luas wilayah itu masih Dulu itu ada BUMN namanya Perunus kan, bener ya? yang perikanan Iya, ya? Perikanan Iya Nusantara ada. ya. Masih ada kan sampai sekarang? Kayaknya masih ada kayaknya. Nah itu gimana profit? Padahal dia cuma ngambil ikan doang Ngeri-ngeri gitu loh. sedap kita ini kalau ngomong. Gak apa-apa, ini kan frankly speaking. BUMN, profit atau nggak profit. Gak apa-apa, santai aja. Jadi ketika lu nanti ngomong sesuatu nanti kita buremin mukanya. Tapi habis itu kita lepas lagi. Ya tapi kalau ya itulah kalau bicara BUMN profit nggak profit, kita udah sama-sama tahu lah kan. Bung Frank kan juga pernah lama di situ. Maksudnya itu kan kita Ya, mengajak teman-teman BUMN juga. Kita potensi masih banyak nih di laut kita gitu loh. Sayang daripada diambil sama Cina gitu kan. Ya nggak usah jauh-jauh bicara tata kelola gitu. Kebetulan saya pernah juga di Armory ya wawancara dengan senior-senior kita dewan di SCSC gitu ya. Oke. Ya nggak cuma laut, udara kita juga begitu gitu ya. Bagaimana sistem keamanan kita itu nggak bisa mendeteksi pihak luar yang ada di laut atau di udaranya kita gitu. Iya. Jadi dari situ aja ya. Itu gimana cara kita monitoring wilayah kita aja kita punya masalah itu ya. Iya. Nggak mustahil di Natuna itu ikan-ikannya kita ditangkap sama nelayan asing gitu. Dulu kalau nggak salah ya zaman Menteri Kelautannya Bu Susi kan sempat rame itu kan. Iya, banyak yang tenggelamin kan. Ada yang ditenggelamin gitu kan. Sampai muncul lah tuh candaan-candaan tenggelamkan gitu kan. Kita tenggelamin. Gitu karena ada nelayan asing. Itu yang kecil loh nelayan gitu. Soal ikan. Apalagi kalau kita bicara energi yang lain segala macam gitu. Sayang banget ya bro ya. Sederhana tapi agak ironis memang. Dan itu potensi loh. Menurut lo itu tanggung jawab kita, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat atau tanggung seperti jawab apa? bersama lah. Tanggung jawab bersama. Pemerintah apalagi masyarakat juga punya tanggung jawab gitu. Jadi tanggung jawab bersama nggak bisa kita serahkan saja ke pemerintah gitu. Kita tahu ada banyak hal yang diurusin pemerintah sekarang. Jadi masyarakat juga harus turun tangan. Iya. Jawab Itu juga laut kita. resikonya juga kita semua yang tanggung kan. Seperti kayak tadi kan tsunami Aceh. Kalau kita abai, problemnya kan berbeda kayak daerah gitu loh. Daerah itu ya udah di Medan aja gitu loh. Orang yang di misalnya di Riau belum tentu juga ya udahlah kalau mau ada sesuatu di situ ya jauh juga. Tapi kalau di laut ini kan connected semua. Betul. Jadi ya memang kita sebagai generasi muda Indonesia ya untuk menuju ke masa keemasan lah generasi emas ya kan. 2045 kita harus mulai lebih banyak peduli lah, bertanggung jawab terhadap laut kita sendiri dulu, baru kita mikirin kawasan. Betul. Kawasan terdekat adalah Laut Cina Selatan. Terus juga ya ke depan lagi juga ada, setelah itu kan ada Pasifik, ada Atlantik segala macam. Ya bicara Laut Cina Selatan, lagi-lagi ini program juga didedikasi dari SCC kan, South China Sea Council gitu. Saya sih bukan karena sebagai hostnya Armory Reborn, bukan, enggak. Tapi saya ngerasa SCSC ini punya tanggung jawab juga dan saya pikir kedepannya punya peranan penting nih dalam urusan Laut Cina Selatan gitu ya. Mungkin yang selama ini kita sering kali ngelihat pemikiran, kajian dan lain-lain itu terlalu ke barat-baratan, ke western gitu ya. Mungkin lewat SCSC, South China Sea Council ini bisa mengimbangi lah. Artinya kita jangan terlalu ke barat-baratan tapi kita bisa mulai lihat juga dari sisi timurnya gitu.
Itu ada. Cina Selatan. Itu namanya Eastern Thinking ya. Iya. Dimana dulu Pak Karno, Bung Karno itu, founding fathers kita itu kan pernah bilang gitu, ini urusan orang Asia Afrika, biarkan orang Asia Afrika yang menyelesaikan gitu loh. Yang di luar Asia Afrika jangan ikut campur itu. Kadang-kadang ini kan kita jadi bermasalah, itu berkonflik itu gara-gara ada campur tangan neolib atau negara-negara barat seperti itu. Iya. Jadi SCSC ini kita punya kepedulian yang besar terhadap Laut Cina Selatan. Tapi kita tarik lagi pertama kali itu kepedulian kita terhadap laut ini sendiri. Iya. Karena kita gak bisa bohong bro. Iya. Dari zaman bahela, dari zaman Islam baru lahir sampai sekarang transportasi paling murah apa? Laut. Bos. Nenek moyang seorang kan? pelaut, kan ada lagunya. Nah itu dia. Nenek moyang kita tuh pelaut Pak. Sayang banget kalau kita negara Indonesia ini tidak memberi perhatian yang besar terhadap kelautan. Yeah. Transportasi laut, makanan tadi kan, terus belum lagi wisata, energi terdalamnya, terus terumbu karang segala macam. Itu kita ini kaya banget berarti bro. Ya intinya laut banyak memberi manfaat lah dalam kehidupan kita. Nggak cuma kehidupan dalam konteks pangan saja, tapi ya ada hal lain juga, energi, dan banyak sekali manfaatnya kalau mau kita jabarin satu-satu gitu. Ya saatnya kita untuk namanya kita dapat manfaat, ya kita juga harus ada tanggung jawab di situ punya tanggung jawab untuk sustainability untuk keberlanjutan laut itu. Siap. Luar biasa sekali, lu kelihatan jadi lebih dewasa bro. Biasa aja Pak Sekjen. Siap, thank you banget teman-teman yang sudah, gue terima kasih dulu. Enggak gue ya. Oke, baiklah. Jadi terima kasih Bung Darwin, sama sekali bro. bisa ada waktu untuk bikin podcast bersama kita. Nanti kapan-kapan kita diundang. Boleh. Nah, biarkan podcast perdana ini itu menjadi suatu cornerstone terhadap kepedulian masyarakat Indonesia terhadap laut. Terutama laut Indonesia, baru kemudian laut Cina Selatan. Amin. Seperti itu. Guys, tidak terasa sudah berapa lama tadi kita ngobrol di sini, udah 3 jam, 4 jam ya. 3 hari 4 malam. Bro. Ya oke, sekitar segitu. Kita sampai lupa makan gitu kan. Jangan kapok, kita akan sering ya di sini untuk bicara soal laut, dan mungkin nanti saksikan dan simak untuk episode kedua Frankly Speaking. Bisa dilihat kapan itu di Instagram atau di Facebooknya scsc.org. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di peluang dan kesempatan berikutnya.